Ya, kalau kita berbicara mengenai bulan Ramadan, bulan ini merupakan bulan yang penuh berkah dan kita juga akan melihat sejumlah kegiatan di Surabaya. Ada koresponden Wida Subianto dan di Jakarta juga ada teman kita Angga Dwi Putra. Halo teman-teman. Selamat pagi Wida dan juga Angga. Saya ladies first dulu kayaknya ya. Berhubung saya yang nanya, saya akan ke yang jauh dulu. Kita akan ke perempuan dulu. Mungkin kita ke Wida dulu, jauh-jauh di Mojokerto ya Wid ya? Oke, Ya, mungkin Wida bisa cerita ya, sedikit betul, Tiffany. dulu, Wid, apa kegiatan sahur Wida sekarang ada di mana, sedang mengikuti kegiatan apa di sana? Bersama siapa satu lagi? Ya, Tiffany dan Rian, kali ini saya melakukan sahur yang berbeda. Ya, ini saya melakukan sahur bersama ratusan umat lintas agama dan lokasinya ada di Klenteng. Ya, saya berada di Klenteng Hoksian Kiong yang ada di Mojokerto. Tiffany mungkin dan Rian bisa melihat di belakang saya, ini benar-benar suasananya merah, kemudian penuh dengan lentera karena memang saya berada di Klenteng. Nah, selain itu, ini juga sahur bersama ini, selain masyarakat lintas agama, banyak pemuka lintas agama juga, ini juga dihadiri oleh Ibu Sinta Nuriyah Wahid, istri dari almarhum Gus Dur. Dan memang sekarang memang baru saja sampai dan sedang beramah tamah dengan ratusan umat lintas agama yang ada di sini untuk melakukan sahur bersama. Tidak hanya sahur bersama, Tiffany dan juga Rian, acara yang sudah dimulai sejak tadi pukul 00 waktu Indonesia Barat ini penuh dengan kegiatan lintas agama. Ketika saya datang di sini, ini juga masyarakat dari umat GKI dan juga umat Katolik ini melakukan kur, menyanyikan lagu, kemudian juga lagu Indonesia Raya berkumandang, kemudian juga banyak aktivitas lintas keagamaan yang ketika saya hadir di sini justru mengharukan, Tiffany. Saya melihat keberagaman di sini bisa bersatu padu, kita bisa di suasana sahur ini perbedaan itu menjadi suatu kekuatan untuk kebersamaan. Tak hanya kebersamaan yang ada di sini, persiapannya ternyata begitu matang, dilakukan dalam waktu singkat. Matang tapi dipersiapkan dalam waktu singkat dan tidak dipersiapkan oleh masyarakat muslim saja, namun juga masyarakat lintas agama. Seperti apa? Kita berbincang dengan Pendeta Simon. Pak Pendeta Simon boleh bergabung. Wah, ini pakai pakaian hangat karena memang aktivitasnya dimulai dini hari ya Pendeta. Pak Pendeta, ini yang menarik adalah kalau umat muslim itu terbiasa untuk sahur, bangun pagi. Nah, ini kalau Pak Pendeta bersama umatnya ini bagaimana tadi bisa bangun pagi ini? Ya, kalau kalau umat mungkin mereka tadi tidur dulu lalu bangun. Tapi kalau saya lebih baik enggak tidur. Karena kalau tidur takut bablas. Demi acara ini ya? Ya, karena kan dimulainya kan sekitar tadi jam 12:30 ya. Sudah dengan acara macam-macam karena biasanya memang itu adalah jadwal mengumpulkan orang. Dan Bu Sinta pasti akan datang sekitar jam 3:30, 4. Pendeta, ini kan tidak hanya masalah hari ini saja. Yang saya dengar ini juga acaranya dadakan, baru dikonsep sekitar 10 hari lah. 10 hari ini, dan yang sibuk tidak hanya umat muslim namun juga dari GKI, kemudian dari umat Katolik, dari Klenteng, dari organisasi mahasiswa PMII, Gus Durian. Ya. Nah, ini sampai sibuknya sampai seperti apa ini, Pak Pendeta? Ya, dalam waktu 10 hari itu saya kira teman-teman yang rapat 3 kali ya. Jadi kalau 3 kali berarti hampir 3 hari sekali mereka rapat untuk mematangkan ini. Karena ya dulu rencana mau di pasar, lalu saya bilang jangan di pasar dong, nanti tambah ruwet itu. Lalu bilang kita di Klenteng aja, karena saya yakin Klenteng pasti welcome. Sebab teman-teman Klenteng itu selalu punya rasa ya bahwa mereka punya hutang banyak dengan Gus Dur. Jadi mereka lebih sulit untuk menolak. Sehingga mereka menerima dan oke dah kami tanggung. Tapi lalu teman-teman yang muda yang nyiapin acara ini, yang bikin ini dan sebagainya, mereka saya kira teman-teman Klenteng lebih banyak tempat, konsumsi, lalu sound system, semua backup mereka. Bahkan karena ada semacam apa? Kamar mandi. Aturan, ya ada aturan yang harus dipakai, yang harus dilakukan, bahwa ada kamar mandi khusus untuk Bu Sinta. Nah, di Klenteng ini kursi roda ya? Iya, di Klenteng ini tidak ada. Lalu mereka langsung bangun itu warna pink itu. Mereka bangunkan dan bahkan ditulis ini hanya khusus untuk Bu Sinta karena harus ada tempat dan ruangnya agak luas karena nanti yang bantu. Dan walaupun saya tahu bahwa Bu Sinta
hampir jarang lah dia ke kamar mandi kalau Tapi acara sampai ini. disiapkan seperti itu. Iya. Jadi di kelenteng sampai disiapkan toilet untuk sosok Cinta Nuriyah yang Iya, kebetulan biasanya. memiliki kebutuhan khusus memakai kursi roda. Jadi butuh kamar mandi khusus begitu Iya. ya. Nah, kalau ini konsumsi juga disiapkan bersama-sama, peralatan disiapkan bersama-sama. Ini kan memang luar biasa sekali kerjasama lintas agamanya Iya. gitu. Nah, kalau ini juga acaranya tidak sekali ini ya, Pak Pendeta, dilakukan. Setahun yang lalu juga, tahun lalu pernah Iya, dilakukan. Bu Sinta ini tiap tahun ya. Setiap kali puasa biasanya 25 hari Bu Sinta itu melakukan acara ini. Oke. Dulunya ketika masih ada Gus Dur sebenarnya tekanannya pada sahur. Oke. Tapi kemudian orang bilang, "Ah, kalau sahur aja ya sekalian buka." Maka sebenarnya ini butuh stamina tinggi ya. Oke. Jadi- Ya, artinya kan kalau dari umat lintas agamanya sudah ikut ini tidak sekali ini. Responnya bagaimana, Pak iya. Pendeta? Dari Pak Pendeta, dari umat gitu ketika Se- mengikutkan. Setahu saya kita selalu merespon dengan antusias ya. Karena bahwa bagaimanapun Bu Sinta bersama Gus Dur itu sudah menjadi bagian dari perjuangan kita ya. Sehingga kita selalu bilang kalau toh dia tidak ada, Gus Dur sudah tiada, tapi Bu Sinta tetap adalah orang yang selama ini berjasa besar untuk Gus Dur. Sehingga kita melakukannya juga dalam rangka itulah. Ya, Pak Simon, artinya memang direspon bagus seperti itu Iya. ya dan diulang lagi. Baik Pak Simon, terima kasih Terima atas kasih. waktunya, selamat dilanjutkan Yuk. lagi. Ya, Rian dan juga Tiffany, memang ini memang tidak hanya sebatas sahur biasa, sahur dengan lintas agama begitu. Namun yang lebih saya merasakan berada di sini adalah bahwa semua elemen agama, semua komponen masyarakat ini tidak hanya umat beragama saja yang menjadi jamaat seperti itu, namun juga masyarakat sekitar seperti tukang becak dan sebagian besar ini adalah pegawai di Pasar Tanjung yang lokasinya berdekatan dengan kelenteng ini hadir bersama di sini. Jadi semuanya memang membaur menjadi satu dan ini memang bisa dikatakan menjadi simbol keberagaman yang bisa disatukan dalam kebersamaan dalam sahur Ramadan. Tiffany dan Rian. Baik Wida Subianto, tentunya malam yang dingin di sana menjadi lebih hangat juga dengan kehadiran Anda ya.